Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Apple iPhone 8 Plus. Nah, ini adalah suku cadang atau spare part dari panel layar Apple iPhone 8 Plus ya. Nah, itu di plastiknya bertuliskan ori, tapi mohon maaf ya, ini bukan ori. Jadi yang nulis ori itu bukan saya, tapi pihak penjual spare partnya ya. Jadi saya beli sudah ada tulisannya seperti itu, dan saya yakin ini bukan ori spare partnya, karena kalau ori itu harganya nggak mungkin murah-murah banget ya. Jadi harga panel layar yang ori itu pasti mahal. Nah, untuk kasus kerusakannya dari Apple iPhone 8 Plus di video kali ini, yaitu dia itu di area tertentu layar sentuhnya itu tidak mau merespon ya. Nah, ini ya, kita lihat ya, di angka 7 itu dia itu selalu terhenti ya. Assistive touch yang saya gerakkan itu dia selalu terhenti di area angka 7 ya. Nah, ini ya, jadilah ini selalu ada tersendatnya ya. Nah, kalau layar sentuh yang normal itu seharusnya assistive touch-nya dia bergerak sesuai dengan jari kita ya. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti panel layar dari Apple iPhone 8 Plus. Untuk langkah awal kita harus membongkar Apple iPhone 8 Plus-nya ya. Itu dengan membuka kedua baut di bagian bawah. Ya, ini adalah baut ciri khas dari Apple ya. Jadi bautnya itu menggunakan mata pentalobe berukuran 0,8 x 25 mm. Untuk obengnya pun banyak dijual di toko online ya. Jadi nama obengnya itu obeng pentalobe, ukurannya 0,8 x 25 mm. Nah, selanjutnya jika kita sudah berhasil melepas kedua baut pentalobnya, kita harus membuka atau mengangkat layar panelnya ya, dengan cara seperti di video saya itu boleh ya. Jika yang sudah terbiasa itu saya menggunakan alat berbahan metal ya, bentuknya segitiga seperti big gitar ya. Tapi untuk yang belum terbiasa, saya sarankan untuk menggunakan kop ya, kop yang sudah banyak diperjualbelikan atau dijual di toko online. Itu kop untuk membuka panel layar iPhone ya. Jadi ada kop, jadi kopnya itu seperti kop kaca ya. Jadi beli saja alat itu untuk lebih amannya. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil mengangkat layar panelnya, ini jangan langsung diangkat keseluruhan ya, karena masih ada fleksibel yang terpasang atau yang terkoneksi ke bagian mesin. Nah, ini adalah fleksibel LCD, fleksibel fingerprint, fleksibel kamera depan itu masih terkoneksi ya dengan mesin. Jadi angkat setengah dulu seperti di video ya. Jadi angkat setengah dulu, lalu kita buka plat ya, atau kita buka baut yang mengunci plat. Nah, plat itu menutupi atau melindungi dari fleksibelnya ya. Jadi kita buka dulu platnya ya, lalu kita bisa membuka atau melepas kabel fleksibel yang masih terkoneksi tadi itu ya, mulai fleksibel LCD, fleksibel kamera depan, dan fleksibel fingerprint. Oh ya, utamakan untuk melepas fleksibel baterai ya. Jadi utamakan terlebih dahulu melepas fleksibel baterai yang masih terkoneksi ke mesin untuk mengurangi kerusakan ya. Jadi untuk menghindari konsleting lah istilahnya ya. Walaupun sudah mati ya, walaupun kondisi iPhone-nya ini sudah mati ya, tapi utamakan untuk melepas fleksibel baterainya yang masih terkoneksi ke mesin itu tadi ya. Oh ya, tadi untuk melepas plat yang menutupi fleksibel itu saya menggunakan obeng 3 point namanya. Nah, ini adalah obeng 3 point. Jadi dia itu matanya hanya 3 ya, bentuknya itu seperti huruf Y ya, huruf Y. Nah, ini namanya obeng 3 point, dan rata-rata mulai iPhone 7 ke atas itu ada obeng 3 pointnya. Nah, obeng 3 point ini juga banyak dijual di toko-toko online. Oke, ini selanjutnya kan kita sudah berhasil mengangkat panel layarnya ya. Nah, ini yang saya lakukan selanjutnya adalah untuk melepas bagian-bagian di komponen ya, seperti fingerprint, seperti kamera depan ya, yang masih terpasang di panel layar yang lama ini ya. Yang panel layar yang akan kita ganti ini itu kan masih
ada komponen-komponen yang perlu kita pindahkan. Nah, ini saya sedang memproses untuk melepas fleksibel fingerprintnya ya. Nah, untuk melepas fleksibel fingerprint dari Apple iPhone 8 Plus ini saya sarankan hati-hati ya, karena fleksibel fingerprint ini kalau kita nggak sengaja merusakkan atau menyobekkan fleksibelnya itu ya susah nanti ya, jadinya malah kita nanti user kita atau customernya itu pasti marah-marah karena tidak akan bisa difungsikan fingerprintnya walaupun diganti dengan fleksibel fingerprint yang lain ya, karena bisa kita ketahui bahwa fingerprint dari iPhone ini itu harus bawaan dari pabriknya ya, atau bawaan originalnya. Oke ya, jadi sebelum saya memasang panel layar dari Apple iPhone 8 Plus nya, itu terlebih dahulu saya akan melakukan tes atau uji coba dari panel layar yang baru, karena saya harus mengecek fungsionalnya, mulai dari fungsional tampilan LCD, lalu fungsional layar sentuh, dan tentunya jangan sampai lupa ya, biasanya saya sering menemui bahwa spare part panel layar yang baru ya dari Apple iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus itu seringkali itu kita temui fungsi dari fleksibel fingerprint ya, home buttonnya itu tidak berfungsi ya. Maka dari itu ini tadi saya sedang melepaskan fleksibel fingerprint ya, lalu saya koneksikan ke panel yang baru ya, karena untuk mengecek fungsional dari panel layar yang baru. Nah, ini ya, setelah saya nyalakan ya, ini aneh ya. Jadi dia ini fungsional dari layar sentuhnya. Nah, ini bisa kita lihat ya di video ya. Dia itu tidak berfungsi dengan baik ya menurut saya ya. Jadi layar sentuhnya tidak bergerak atau tidak merespon sesuai dengan jari saya yang saya sentuh tadi ya, di area layar sentuhnya itu tadi ya. Jadi dia itu tidak merespon dengan baik. Nah, ada kemungkinan ini akan langsung saya tukarkan, atau mungkin juga bisa ini akan saya cek sekali lagi. Tapi lebih amannya jika sudah terjadi hal seperti ini, lebih baik saya tukarkan saja ke toko spare partnya ya kan. Oke, setelah itu, setelah saya berhasil menukarkan panel layar dari iPhone 8 Plus yang tadi yang tidak bisa ya, ini sudah saya dapati panel layar yang baru ya, yang lain lagi ya. Nah, jadi fungsi untuk mengecek panel layar yang baru sebelum kita pasang, sebelum kita lepas segel-segelnya, itulah fungsinya ya. Jadi jangan sampai kita itu kalau beli panel atau LCD itu jangan sampai nggak dites, nanti bisa-bisa kejadiannya seperti yang ada di video tadi ya. Jadi kondisinya masih bagus, tertulis bahwa di plastiknya itu ori, tapi ternyata setelah dicoba ternyata zonk ya, nggak bisa difungsikan ya tadi ya layar sentuhnya. Oke, jadi mohon maaf ya, ini untuk setelah saya tukarkan panelnya dan saya tidak mau bolak-balik, akhirnya saya cek atau saya tes fungsional dari panel layarnya itu di tokonya ya. Nah, setelah itu saya dapat panel layar yang baru lagi dan fungsionalnya sudah saya cek itu baik-baik saja. Oke, jadi saya lanjut ya. Ini saya lanjut untuk melepas tadi ya komponen-komponen atau partikel-partikel dari layar panel yang lama ya. Jadi di panel layar yang lama ini kan ada seperti speaker, ada kamera depan, itu kita pindahkan ke layar panel yang baru ya. Jadi kita buka terlebih dahulu bautnya satu persatu. Oh ya, perlu saya tekankan ya bahwa baut dari Apple itu panjangnya berbeda-beda. Jadi saya sarankan untuk menghafalkan setiap letak bautnya ya. Jadi jangan sampai
letak bautnya itu salah ya, karena panjang dari bautnya itu berbeda-beda. Nah, terus pertanyaannya, kenapa Bang kok harus dihafalkan? Kok kalau bautnya berbeda terus dipasang ke tempat lainnya, ke tempat lain atau ke lubang yang salah itu gimana? Nah, efeknya kalau seharusnya bautnya itu pendek tapi kamu pasang yang panjang atau kalian pasang yang panjang, efeknya itu LCD-nya retak ya kan, karena terdorong oleh baut yang begitu panjangnya ya, kayak panjangnya berbeda. Jelasnya kalau lubangnya itu pendek, lubang bautnya itu pendek, kita pasang yang panjang dan kita paksa ya, tentunya dia akan menerobos sampai ke area LCD-nya. Jadi itulah fungsinya kita menghafalkan setiap baut yang ada di iPhone yang sedang kita bongkar ya, entah itu iPhone 7 Plus atau entah itu iPhone 8 Plus, pasti memiliki bautnya yang berbeda-beda ya. Jadi nggak selalu bautnya itu panjangnya sama dan besarnya sama. Oke, ini yang saya lepas adalah fleksibel kamera depan dan fleksibel sensor ya. Jadi untuk melepas fleksibel kamera depannya ini itu pelan-pelan ya, karena ada beberapa bagian itu yang ada yang dilem, jadi pelan-pelan aja. Nah, setelah kita berhasil memindahkan semuanya ya, itu tadi semua baut-baut sudah saya lepas dan sudah saya letakkan di meja saya itu dengan urutan yang sudah saya hafalkan ya. Ini selanjutnya saya menyiapkan panel layar yang baru ya. Nah, tentunya di panel layar yang baru ini banyak sekali stiker-stiker segel ya. Nah, karena sudah saya tes sebelumnya dan berfungsi dengan baik, ini saya sudah lepas semua segelnya dan saya sudah berani menerima resikonya ya. Jadi apapun yang terjadi setelah segel saya lepas, ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya sudah tidak bisa menukarkan ke toko spare partnya lagi ya. Dan tentunya jika ini setelah saya pasang terjadi kerusakan atau ada disfungsional atau fungsional yang tidak bisa ya, tentunya saya akan mengganti rugi dengan uang saya pribadi ya. Jadi saya harus membelikan LCD-nya lagi ya. Dan mudah-mudahan ini tidak ada masalah ya, dan berjalan dengan normal ya. Oke, setelah itu ini saya siapkan ya untuk saya pasang-pasang kembali ya partikel-partikel yang sudah saya lepas atau komponen yang sudah saya lepas di LCD yang lama, seperti fleksibel kamera dan tentunya speaker itu saya pasang ya. Nah, ini adalah plat ya. Plat ini harus kita pindah ya. Kita pasang ke bagian layar panel yang baru ya. Jadi untuk memasangnya itu ada lubang ya. Ada lubang untuk fleksibel LCD, itu kita masukkan ke bagian lubang yang ada di platnya ya. Platnya lalu kita luruskan atau kita presisikan dengan yang ada di bagian panel layarnya ya. Lalu kita baut ya. Nah, ini bautnya menggunakan 3 point. Jadi jumlah bautnya ini ada baut dari sisi ke sisi ini ada jumlahnya ada 6 ya. Jadi di sisi kanan ada 3, di sisi kiri ada 3 bautnya ya. Nah, ini kita pasang satu persatu bautnya. Ini ya fungsinya untuk apa ya ini ya. Plat ini saya kurang jelas fungsinya untuk apa, tapi hampir di setiap produk Apple iPhone itu ada ya plat tengah ini, ada ya, mulai dari iPhone 5 itu ada ya plat tengah untuk LCD ini itu ada ya. Entah ya plat ini fungsinya untuk apa, saya juga kurang paham. Tapi di Apple atau iPhone yang baru itu saya temui itu sudah jarang ya, jarang sekali ada platnya. Jadi dia langsung rata-rata kalau Apple yang baru, contohnya iPhone 10 ke atas ya. Oke, ini setelah kita pasang plat tengahnya ya, dan kita kunci dengan baut-baut yang sudah kita lepas di awal tadi, ini kita pasang kembali fleksibel fingerprintnya. Oh ya, untuk memasang atau melepas fleksibel fingerprint iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus itu dari depan ya. Jadi kita masukkan fleksibelnya atau fleksibel fingerprintnya itu dari depan ya, masuk ke bagian belakang, lalu kita koneksikan konektor dari fleksibel fingerprintnya ya.
Lalu kita kunci dengan plat ya, yang kita lepas di awal tadi. Ini adalah plat pengunci dari flexible fingerprint. Nah, untuk bautnya ada 4 ya, ada 4 baut bermata 3 point ya. Nah, selanjutnya jika sudah, ini adalah step pemasangan dari fleksibel kamera dan sensor dan juga speaker ya. Nah, ini memang jadi ada di bagian atas ya dari panel layarnya ya. Ini kita pasang ya, lalu kita presisikan, lalu kita kunci atau kita tutup dengan plat pengunci dari speaker dan fleksibel kameranya ini ya. Nah, ini ya. Jadi kita kunci seperti ini, lalu kita baut ya. Untuk jumlah bautnya itu ada 5. Nah, ini sudah saya urutkan ya. Jadi panjangnya baut dan besarnya baut di area ini itu berbeda-beda ya. Jadi saya sarankan ya untuk menghafalkan letaknya, jangan sampai salah. Karena jika sampai salah ya nanti fatal ya akibatnya. Kalau yang paling parah sih, saya juga dulu itu pernah kejadian ya, itu yang paling parah itu hingga retak ya, karena saya paksakan ya. Jadi yang seharusnya bautnya pendek saya paksakan itu pasang yang panjang dan hasilnya itu retak ya. Jadi panelnya itu retak. Nah, oke ya, ini jika komponen-komponen seperti speaker, flexible fingerprint dan lain-lain komponen lain-lainnya sudah berhasil kita pindahkan semua ya. Lalu selanjutnya kita pasang ya panel layarnya ini tadi ya, yang baru ini tadi kita pasang fleksibel seperti fleksibel kamera depan dan sensor ini kita pasang atau kita koneksikan ke bagian mesin. Dan tentunya ini fleksibel LCD ya, kita juga jangan lupa pasang ya. Ya, kita pasang, kita tekan ya. Jangan dipaksa ya untuk menekan. Kalau tidak pas ya jangan dipaksa, kita cari selanya ya. Nanti kalau pas itu dia akan terkoneksi dengan enak ya. Jadi ditekan dengan lembut itu aja dia sudah terkoneksi dengan baik. Oke, jika fleksibel sudah terkoneksi dengan baik, selanjutnya kita akan kunci dengan plat ya. Kita lindungi kembali dengan plat ya. Dan juga jangan sampai salah juga ya bautnya. Ini bautnya yang ini pengunci dari fleksibel kamera ataupun fleksibel sensor ya, di bagian atas itu kita kunci. Itu tadi bautnya 3 point ya. Dan juga ini kita kunci juga, kita tutup, kita lindungi dengan plat. Ini bagian LCD ya. Ini sangat banyak sekali di bagian sini ya. Ini tidak hanya bagian LCD saja ya fleksibelnya. Ini ada fleksibel baterai, fleksibel LCD, fleksibel cas, itu semua konektornya ada di bagian yang saya pasang sekarang ini ya. Nah, entah kenapa seharusnya bautnya di area ini tuh bautnya itu kalau bawaan pabrik ya itu 3 point, tapi entah kenapa di Apple iPhone 8 Plus ini di area ini kok bautnya itu plus ya, bukan 3 point lagi ya. Entah ya, atau kenapa memang sebelumnya sudah pernah dibongkar dan bautnya hilang. Oke, jika kita sudah berhasil mengunci dengan plat dan kita kunci kembali dengan baut, platnya kita kunci dengan baut, ini kita presisikan LCD-nya ya. Untuk mempresisikannya itu kita tekan-tekan dengan lembut ya. Mulai kita pasang mulai dari atas ya, sisi dari atas panel layarnya, lalu kita tekan-tekan dengan lembut agar gigi kuncinya itu terkunci dengan baik di area casingnya ya. Jadi gigi kunci yang ada di bagian panel layar itu terkunci di bagian casingnya dengan baik. Setelah itu kita jangan lupa memasang kedua baut yang pentalock yang di bagian bawah ya. Itu baut-baut istilahnya baut legendaris. Setelah itu ini kita tes ya fungsionalnya dari layar sentuhnya, dan yang jelas ini baik-baik saja ya, tidak ada masalah. Tampilan LCD nya juga sudah oke ya.
Oke, jadi sampai di sini dulu video tentang cara ganti layar panel Apple iPhone 8 Plus. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam teknisi bagus.